Hola gengs, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya pagi-pagi akhirnya kembali beraktivitas normal sedikit ya hari ini. Karena beberapa minggu kebelakangan pagi-pagi nggak bisa ngapa-ngapain karena schedule pitching, syuting dan lain-lainnya sangat padat banget. Jadi ini baru bisa konten setelah jalan pagi ya, lari pagi. Tapi biasa juga lari pagi ya lari pagi aja gengs. Jadi kita akan ngeburu salah satu kopi yang saya roasting untuk coba. Jadi sebenarnya ini teman ala-ala pengen nyobain roastingan saya, teman kuliah tepatnya, tapi dia bilang jangan yang mahal-mahal dong gitu ya. Udah saya beli yang murah sekalian buat stok aja lah ya, biar kita nggak terlalu ngopinya terlalu yang mahal-mahal ya. Kalau saya mahal tuh versi saya green di 300-an gitu udah mahal lah kalau biasanya. Sementara ini green bean yang saya beli 150-an, jadi nggak gitu mahal juga kan. Kita mesti inilah mesti hemat-hemat lah. Ini ekonomi lagi nampak nggak jelas ya. Saya setting green dulu ya, green size 4, 5 kan setting di 5.4 lah. Katanya dunia sedang tidak baik-baik saja, apalagi Indonesia yang asli nggak jelas banget lah, banyak kasus lah, malah curhat ya. Itu bukan ranah ala-ala ya gengs, ranah ala-ala ngopi aja dulu lah. Ngopi aja udah sesuatu yang bisa kita enjoy. Apa sih? Oke. Timbangan dibawa. Timbangan dibawa. Kita akan main-main bro. Cantik. Kenapa? Bentar ya, saya akan showcase dulu bean yang saya roasting, karena baru pertama kali ini pamer hasil roastingan Santoker yang cukup banyak. Wait ya. Jadi kalau kalian follow IG feed saya, itu ada saya bukan konten, saya bikin slide tentang si Padmana Bali Singaraja, proses natural varietas kopiol, Cobra sama USDA ini ya, mix varietas tepatnya ya, tapi ditulis mix varietas ya Pak. Nah saya kan ngerosting si Padmana Bali Singaraja ini menggunakan Santoker. Nah tapi dari hasil roastingannya atau proses merostingnya memang nggak saya videokan, karena sejujurnya saya masih meraba-raba si Santoker ini sejauh mana variabel yang bisa saya explore gitu ya. Nah itu belum saya videokan, memang saya dalam rangka proses merosting aja dulu. Jadi ini sebenarnya ada 1, 2 ini tuh variabelnya sama kurang lebih, yang ini beda sama yang 3, 4 itu roastingan dark roast. Jadi memang orderan teman ala-ala yang untuk dia bilang pengen berasa kopi, ada hints bitternya, ada hints berasa ngopi lah ya gitu. Ya udah saya kasih. Nah yang ini memang buat saya bikin secara color, lihat ya, secara color bisa lihat. Nah kita intip bin-binnya dulu ya. Secara color ini buat espresso, ini buat hot latte masih ada hints
frekuensi rasa yang lain gitu ya. Lalu ini berapa menit? Ini saya bikin 5,5, lalu ini saya bikin di 1242 tapi dengan pengapian yang berbeda, memberikan tekstur color yang lebih bright daripada batch 1. Lalu yang batch 5 sama 6 saya bikin lebih bright lagi, dengan sedikit permainan suhu yang berbeda sebenarnya di ujungnya. Permainan suhu yang berbeda di ujung doang ya. Openingnya sama nih, ini sedikit lebih bright ya, ini lebih. Jadi kalau saya belum mengambil kesimpulan si Santoker itu dalam rangka berbagai bin aja dulu yang saya explore ya, nanti baru kita kasih kesimpulan. Kalau cuman baru sekali, 2 kali, 3 kali bro, kasih kesimpulan kayaknya enggak. Saya kasih 10 gram dulu, kayaknya kurang valid juga ya. Apalagi Santoker itu belum kena Gesa nah itu lebih kurang valid lagi. Oke, 10 gram. Ini kalau saya bilang si Padmana ini dari sisi sortasi atau dari sisi green bean, ini dengan harga segitu Coffee Beyond Borders sih oke ya kalau buat saya. Kalau banyak orang yang bilang, bang lu kenapa nggak ini sih memang belajar kursus roasting aja sih? Enggak lah, kalau saya pengen semuanya by experience. Apa yang saya alami, apa yang saya lakukan, saya maunya semuanya based on itu, based on pengalaman. Karena kata orang, lu bisa googling semua knowledge yang ada, lu bisa tahu semuanya dari Google, tapi kita nggak bisa experience, kita nggak bisa beli atau kita nggak bisa googling experience, kita nggak bisa googling struggle bagaimana kita mendapatkan beberapa variabel yang enak untuk simpan gitu ya di memori Santoker. Jadi kalau saya lebih baik gini, gagal dan sukses itu by experience. Jadi kalau ternyata saya variabel ini ternyata begini, variabel ternyata begitu, ya udah itu by experience ya. Di segmen ke-30 saya turunkan ini blue basic lah ya, lalu di 50 kita tutup lagi ya. Alright, tutup lagi. Terus angkat. Saya akan turunkan di seperti biasa. Kali ini saya akan turunkan di 3 second ya, 3 menit ya.
Saya turunkan pelan-pelan. Kita enjoy seperti apa ya? Ya pasti lah. Oke lah. Hasilnya. Mungkin bukan yang the best banget, tapi ini dengan harga segitu, dengan green bean yang juga oke, jadinya make sense lah buat ala-ala suka-suka. Kita cobain aja. Ini berarti prosesnya natural klasik ya, gengs. Oke, kita cobain. Kalau yang B1 sih buat, sorry, mati memorinya, udah nggak kuat. Wih, ada lalat, wih. Kita cicip ya. Lembut juga ya. Jadi kalau buat kalian mencari sensasi hot latte atau black coffee yang bisa dibilang teksturingnya kayak mild gitu, mild choco, lalu ada hint brown sugarnya ya, atau something yang memang non fruity lah tepatnya kalau buat saya nih. Mungkin karena kesalahan di eksplorasi roastingannya, nggak ada yang bener-bener light roast garis keras ya. Masih ada suron acidity-nya yang super bright banget. Kalau saya ini lebih simpel untuk kategori rasa-rasanya gitu ya, kayak simply brown sugar, caramel atau caramelized brown sugar atau hint choco. Tapi ini untuk natural, nggak ada hint nge-whisk-nya atau funky-nya kalau istilah orang-orang ya. Kan kalau kita ke kedai kopi selalu ada yang baristanya, kalau memang itu proper kan suka nanya, kalau misalkan kita pesennya filter brew, dia pasti pertanyaannya, kakak sukanya kopi apa gitu ya. Mungkin tujuan dia adalah untuk menentukan kopi apa yang mesti dia rekomen. Kalau saya jawabannya apa aja, yang rekomen aja biasa gitu kan. Kalau kakak suka yang fruity, acidity tinggi, kakak yang ini. Atau misalkan kalau yang kakak sukanya nggak ada acidity-nya, lebih ke chocolatey, brown sugar, caramelized atau orange, nah kakak sukanya yang kakak saya rekomen yang ini. Nah itu tuh membantu si barista untuk menentukan kopi yang dia serving buat customer itu yang mana gitu ya, supaya apa yang dia brew setidaknya cocok dengan selera atau kebiasaan ngopi customer. Nah kalau saya kecenderungannya saya selalu bilang apa aja kak, atau yang rekomen, atau yang best sellernya apa, itu yang saya minta biasanya. Tapi biasanya saya lihat koleksinya dulu. Kalau koleksinya rata-rata udah sering atau udah pernah saya coba, biasanya saya yang menentukan saya mau yang mana. Tapi kalau misalkan orange-nya itu sangat
kaya dan banyak yang belum saya coba, maka biasa saya nanya tolong direkomendasikan. Nah ini buat teman-teman yang suka ada acidity-nya tapi tipis, lebih tebal di brown sugarnya, lebih tebal di caramelize sugarnya gitu ya, lebih tebal di apalagi lebih tebal di coklatnya, atau ada hint clove-nya di ujung. Nah kalian cocok lah si Padmana Bali Singaraja ini, dengan tentu saja dengan roastingan saya yang paling terang tuh ini. Nah, sisanya memang sebenarnya masih bisa di filter, cuman beberapa lebih enak kalau dibikin hot latte atau ice coffee latte atau espresso. Ini tuh kalian bisa menemukan kayak mata sedikit memicingkan karena memang ada acidity-nya. Oke. Kalau untuk harga, saya nggak ngomongin kopi ini sangat bombastis banget gitu ya dari sisi rasa atau dari sisi aroma. Ini kopi yang make sense saja dengan harga 150.000 per kilogram roasted bean. Tapi ini sangat make sense untuk kalian bisa dibikin filter atau kalian bisa bikin hot latte. Masih di areanya asik lah ya buat kategori kopi-kopi lokal yang memang bukan goks banget. Kayak kalau saya masih untuk the latest Bali yang saya roasting tuh Cortina ya. Kalau ini compare to Cortina, saya masih megang Cortina lah dari sisi serunya, dari sisi aroma dan dari sisi rasanya. Sama ini ada hint floral ya kalau buat saya. Oke. Cukup menarik. Sama ini ada, ini suhunya kan around 9 satuan ya. Kalian kayak ada hint kalau kalian ngopi-ngopi gayanya si Gunung Halu. Nah itu ada hints kayak gitunya lah, kayak something yang mengganggu sedikit keset. Saya nggak tahu apanya, tapi nanti ini kan baru obrolan pertama ya. Nanti kita akan ketemu di sesi-sesi brew, apakah di espresso atau misalkan ini batch 2 nih 1242, apakah ketemu di filter juga atau ketemu di hot latte. Nah kita akan coba, tapi mostly ini roastingan Santoker ini bisa dibawa kemana aja kalau kalian suka, tapi yang pasti nggak ada aliran light roast garis keras. Itu aja, rekomen untuk harga segitu ya, dari sisi green bean, dari sisi kualitas green beannya, lalu dari sisi whole konsep rasanya. Kalau buat saya masih enjoyable tapi bukan sesuatu yang bombastis. Itu aja guys, nanti ketemu di sesi hot latte yang bisa saya obrolkan lebih panjang, atau di sesi-sesi lainnya, atau cukup sampai di sini. Kita lihat waktu yang saya punya ya. Ciao guys, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus, semangat terus.